Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Protection. Kali ini kita akan mempelajari materi pertidaksamaan nilai mutlak. Ini untuk kelas 10 semester 1 pelajaran matematika wajib ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai dari definisi apa itu pertidaksamaan nilai mutlak ya. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang dapat ditulis dalam bentuk berikut ya. Nilai mutlak Fx kurang dari A, atau nilai mutlak Fx lebih dari A, atau nilai mutlak Fx kurang dari atau sama dengan A, atau nilai mutlak Fx lebih dari atau sama dengan A. Dengan Fx merupakan fungsi dari X dan A adalah konstanta positif ya. Kemudian ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang harus diketahui. Di sini disajikan sifat 1 sampai 11 ya. Untuk X, Y anggota bilangan real dan A lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku sifat sebagai berikut. Nomor 1, nilai mutlak X kurang dari A. Ini ekuivalen dengan min A kurang dari X kurang dari A. Sifat kedua, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A. Itu ekuivalen dengan min A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Sifat ketiga, nilai mutlak X lebih dari A. Itu ekuivalen dengan X kurang dari min A atau X lebih dari A. Sifat keempat, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Itu ekuivalen dengan X kurang dari atau sama dengan min A atau X lebih dari atau sama dengan A. Sifat kelima, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat, ekuivalen dengan nilai mutlak X dikuadratkan, itu sama dengan X kuadrat. Sifat keenam, nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Sifat ketujuh, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Sifat kedelapan, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. 9, nilai mutlak X dikurangi Y lebih dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Sifat ke-10, nilai mutlak Fx kurang dari nilai mutlak Gx, ekuivalen dengan F kuadrat X ya, fungsi F-nya dikuadratkan kurang dari G kuadrat X. Sifat terakhir ke-11, nilai mutlak Fx lebih dari nilai mutlak Gx, ekuivalen dengan F kuadrat X lebih dari G kuadrat X. Sifat-sifat berikut digunakan atau dipakai ketika kita sudah masuk ke soal ya. Saya punya contoh soal nomor 1. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari nilai mutlak 2X ditambah 1. Baik teman-teman, kita langsung kerjakan bersama soal ini. Ya, langkah 1 ya untuk mengerjakan soal nilai mutlak X dikurangi 2 kurang dari nilai mutlak 2X plus 1 ya. Ini kita gunakan ya, langkah satunya kita gunakan sifat 5. Kita sifat ke-5. Apa itu sifat 5? Sifat 5 adalah nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat ya. Sehingga kalau kita gunakan sifat 5, nilai mutlak X min 2 ya, itu sama saja akar X min 2 kuadrat ya, sesuai dengan sifat 5. Ini kurang dari nilai mutlak 2X plus 1, berarti menjadi akar ya 2X plus 1 kuadrat. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah kedua ya, mengubah pertidaksamaan kuadrat ke dalam bentuk baku ya. Langkah berikutnya mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk baku. Nah, ini kan ada akar ya, kurang dari akar, berarti akarnya ini bisa kita abaikan ya teman-teman. Jadi yang kita gunakan adalah yang di dalam akarnya, sehingga ekuivalen dengan X
min 2 kuadrat tandanya masih sama ya, atau menyesuaikan. Kalau di sini kurang dari berarti kurang dari 2x plus 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian langkah keduanya tadi adalah mengubah pertisamaan menjadi bentuk baku ya, atau ini saya singkat menjadi bentuk baku. Oke, berarti setelah sampai tahap ini tinggal kita jabarkan. X min 2 kuadrat itu kan X kuadrat dikurangi 4E ditambah 4. Nah, menjabarkannya pasti di SMP sudah diajari ya, bahwa X min 2 kuadrat itu X min 2 kali X min 2. Nanti kalau dijabarkan menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Kurang dari 2X plus 1 kuadrat berarti menjadi 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 ya teman. Menjabarkan seperti ini semoga tidak ada masalah. Nah, setelah ini kita pindah semuanya ya ke ruas kiri ya, menjadi min, karena ini X kuadrat dikurangi 4X kuadrat menjadi min 3 ya, min 3X kuadrat. Kemudian ini min 4E, karena plus 4X pindah ke ruas kiri ya, berarti menjadi min 4X juga, maka hasilnya min 8X. Nah, di sini ada plus 4. Kalau ini di ruas kanannya 1 pindah ke ruas kiri menjadi min 1, maka jadi plus 3 kurang dari 0. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian bisa kita ya jadikan ini positif. Caranya dengan dikali negatif 1. Nah, ruas kiri dikali negatif 1, ruas kanan juga dikali negatif 1. Nanti tandanya berubah menjadi 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3 ya, karena tandanya kan berubah kalau dikali min. Min kali min jadi plus, min kali min jadi plus, plus kali min jadi min. Tandanya yang kurang dari jadi lebih dari, 0 dikali min kan tetap 0 ya teman-teman. Nah, setelah sampai sini kita ke mencari ya, kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya berarti setelah 3x kuadrat plus 8x min 3 kita sudah peroleh, kita sama dengan 0 dulu teman-teman. Kemudian kita faktorkan ya. Kita menyelesaikan nilai mutlak, ternyata ada pemfaktoran ya. Jadi di SMP diingat-ingat lagi. Nah, faktor dari 3x kuadrat plus 8x min 3 ini adalah 3x dikali x ya teman-teman. Kemudian ini berarti 3, ini 1 ya, biar nanti mendapat 8. Karena di sini 8, berarti yang lebih besar adalah yang positif, yang lebih kecil min ya, karena nanti kan ketemunya 9x. 9x kalau dikurangi 1x kan nanti jadi plus 8x. Terus ini min 3 kan didapat dari min 1 kali 3, jadi min 3. Oke, faktornya seperti ini sehingga sudah ketemu ya, 3x min 1 berarti ini sama dengan 0 atau x sama dengan min 3 seperti ini, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 1/3 atau x-nya sama dengan min 3 ya teman-teman. Oke, nah setelah ketemu seperti ini kita buat garis bilangan. Yang lebih kecil posisinya di sebelah kiri yaitu min 3, yang lebih besar di sebelah kanan yaitu 1/3. Nah, seperti ini. Kemudian ya, kita gunakan ambil titik yang kurang dari min 3, ambil titik antara min 3 sampai 1/3, dan ambil titik yang lebih dari 1/3. Caranya seperti itu ya. Nah, untuk cara cepatnya ya, menentukan himpunan penyelesaian, tinggal kita melihat ya teman-teman, tinggal kita melihat koefisien x kuadratnya. Kalau koefisien x kuadratnya positif, berarti yang kiri, di kirinya min 3 itu positif ya, negatif, positif. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau koefisien x kuadratnya positif, maka sebelah kirinya plus, min plus seperti ini. Cara cepatnya begini. Nah, kemudian kita lihat
ini ya, pertidaksamaan yang terakhir ya teman-teman, jangan pertidaksamaan yang ini, nanti salah ya. Kita gunakan yang terakhir kita kerjakan untuk mencari faktornya. Nah ternyata yang kita kerjakan terakhir yang ini ya, karena ini pertidaksamaannya tandanya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu kan positif, sehingga kita pilih yang positif. Yang positif mana? Yang positif ternyata yang min 3 ke kiri dan juga sepertiga ke kanan. Nah seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan ya, ini menggunakan cara cepat. Kalau nggak mau menggunakan cara cepat, ada caranya. Yang pertama kita ambil titik yang kurang dari min 3. Berapa? Contohnya min 4. Kemudian kita masukkan sini ya. Nanti akan menghasilkan positif atau negatif. Terus antara min 3 sampai sepertiga contohnya 0. 0 kalau dimasukkan ke sini nanti hasilnya negatif kan. Jadi ini min. Terus yang lebih dari sepertiga contohnya misalkan 1, nanti dimasukkan ke sini hasilnya positif, maka plus min plus ya sama saja intinya. Sehingga setelah ini kita peroleh jadi himpunan penyelesaiannya itu yang diarsir ya, berarti yang ini min 3 ke kiri dan sepertiga ke kanan, atau kita menulis HP-nya adalah X kurang dari min 3 ya, atau X lebih dari sepertiga. Nah seperti ini ya himpunan penyelesaiannya. Nah kemudian kita masuk ke soal selanjutnya ya. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 1 dikurangi 2x per x kurang dari 1. Oke, inilah jawab bahwa nilai mutlak 1 dikurangi 2x per x kurang dari 1 ya. Kita gunakan sifat 1 ya. Kita gunakan sifat 1 yang mana akan menghasilkan min 1 kurang dari ya 1 dikurangi 2x per x kurang dari 1 ya. Dengan sifat bahwa nilai mutlak x kurang dari a itu akan menghasilkan atau ekuivalen dengan min a kurang dari a. Nah, seperti ini sifatnya ya. Jadi ini kita bisa menjabarkan ya. Pertama adalah yang sebelah kiri kita ambil min 1 kurang dari 1 min 2x per x, dan yang sebelah kanan kita ambil berarti 1 min 2x per x kurang dari 1 begini ya. Kemudian min 1 kalikan x berarti kan min x kurang dari 1 min 2x ya. Ini ekuivalen, ini juga ekuivalen dengan atasnya yang ini berarti 1 min 2x, x dikali 1 berarti kurang dari x begini ya. Nah ini pindah ruas teman-teman, min x yang ini kan min 2x kalau pindah ruas ke kiri jadi plus 2 ya, sehingga plus 2x min x jadi x kurang dari 1. Nah seperti itu. Yang sini ekuivalen dengan 1 kurang dari x min 2 nya pindah ke ruas kanan jadi plus 2x, atau ini ekuivalen dengan 1 kurang dari 3x seperti ini. Yang ini x kurang dari 1. Yang ini ya berarti kalau kita pindahkan atau kita mencari x-nya berarti kan 1/3 kurang dari x ya. Ini ekuivalen juga dengan kalau x-nya kita dulukan berarti x lebih dari 1/3 seperti ini. Nah, ingat bahwa penyebut ini ya tidak boleh 0. Nah, sehingga jelas ya x tidak boleh sama dengan 0 seperti itu. Kita buat himpunan penyelesaiannya dari yang sudah kita dapat ini, dari 3 ini ya, x kurang dari 1, x lebih dari 1/3, dan juga x tidak sama dengan 0, kita buat garis bilangan. Nah, di sini berarti 1/3, yang sini berarti 1, ya, 0 berarti di sini. 0 tidak dipakai ya, tidak boleh. Nah, karena di sini x kurang dari 1, maka yang 1 kita tarik kiri, ya. Kemudian x lebih dari 1/3 berarti 1/3 kita tarik ke kanan seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang dilewati semua atau yang dari ini, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ya 1/3 kurang dari x kurang dari 1. Nah kalau ini kan sudah nggak ada nolnya, jadi sudah aman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.